Pernah nggak sih Anda merasakan debaran jantung sesaat sebelum, katakanlah, sebuah presentasi besar? Momen di mana persiapan berbulan-bulan itu bertemu dengan kesadaran bahwa, ya, apapun bisa terjadi di atas panggung. Betul, betul. Dan sumber-sumber yang Anda berikan hari ini membawa kita ke perasaan yang sama persis. Digambarkan sebagai perasaan seorang pesulap sebelum naik panggung. Analogi yang pas sekali menurut saya. Sangat pas. Hari ini kita akan menyelami beberapa bab dari sebuah naskah yang merinci sebuah penyergapan supernatural. Tapi ini bukan sekedar baku hantam biasa ya. Ini pertarungan taktis, penuh strategi, intrik, dan yang paling penting improvisasi saat semua rencana, berantakan. Tepat. Misi kita kali ini adalah membedah setiap langkahnya. Kita akan lihat bagaimana persiapan yang paling cermat sekalipun bisa hancur, dan bagaimana kemampuan beradaptasi di tengah kekacauan jadi penentu segalanya. Kita tidak hanya akan melihat apa yang terjadi, tapi juga mengapa setiap keputusan itu penting, kan? Betul sekali. Oke, mari kita langsung masuk. Adegan awalnya, karakter utama kita Klein bertemu dengan rekan-rekannya, Sharon, si Wraith, dan Marik di sebuah gang belakang bar. Suasananya dari awal sudah kerasa tegang ya. Tegang banget. Terasa mereka akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Tapi ada satu detail kecil yang langsung menarik perhatian saya. Apa itu? Saat Marik mengkritik setelan formal Klein, Klein menjawab kalau pakaian itu justru sempurna untuk bertarung karena punya banyak saku tersembunyi. Nah itu dia. Komentar itu bukan sekedar celetukan cerdas kan, itu jendela langsung ke dalam pikiran Klein. Maksudnya? Dia bukan tipe petarung yang mengandalkan kekuatan mentah. Dia itu seorang ahli taktik, seorang ilusionis. Baginya pakaiannya itu bagian dari peralatannya, sama pentingnya dengan senjata atau jimat. Oh, jadi setiap elemen bahkan yang kelihatannya sepele harus punya fungsi strategis gitu ya? Persis, itu prinsip dasarnya. Benar juga. Dan ini langsung terlihat dalam percakapan mereka selanjutnya. Mereka nggak basa-basi. Langsung ke intinya. Betul, membahas kelemahan musuh, bagaimana kekuatan mereka sebagai Wraith dan zombie bisa dipengaruhi oleh efek pemurnian dan pengusiran roh. Mereka juga mengidentifikasi target utama, Wraith Steve, zombie Jason, dan werewolf Tyre. Dan jangan lupa, mereka juga menyebut artefak kuat bernama Scarlet Lunar Corona. Ah, iya benar. Dan ini lebih dari sekedar briefing misi biasa. Ini adalah perang informasi sebelum perang fisik dimulai. Mereka sedang membangun gambaran mental medan perang. Jadi mereka memetakan semuanya dulu. Betul. Perhatikan bagaimana mereka secara spesifik membahas kelemahan mereka sendiri. Mereka sadar kalau sebagai makhluk spiritual, mereka rentan terhadap serangan suci. Ini dasar strategi yang bagus. Kenali musuhmu, tapi yang lebih penting, kenali dirimu sendiri. Kenali semua kelemahanmu. Saya juga tertarik dengan nasihat Sharon ke Klein. Tak peduli seberapa berbahayanya keadaan, anggap saja itu hal biasa. Awalnya kedengarannya kayak kata-kata penyemangat klise gitu kan? Terdengarnya begitu, tapi maknanya jauh lebih dalam. Itu bukan kata penyemangat, itu adalah instruksi taktis. Instruksi taktis? Iya. Dalam situasi bertekanan tinggi seperti ini, panik itu musuh terbesar. Sharon tahu rencana mereka rumit dan sangat bergantung pada pengamatan Klein. Dengan menyuruhnya tetap tenang, Sharon sebenarnya memerintahkan Klein untuk menjaga kejernihan pikiran agar bisa mengamati, beradaptasi, dan mengeksekusi. Oh, oke. Jadi bagi seorang pesulap seperti Klein, ketenangan itu adalah panggungnya. Tepat. Tanpa ketenangan itu, semua triknya akan gagal. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menunjukkan sisi pesulap dari Klein. Persiapannya di lokasi penyergapan, sebuah dermaga tua yang terbengkalai. Dia benar-benar mempersiapkan panggungnya. Betul. Pertama, dia mengubur sebuah kotak logam yang dilapisi dinding spiritual. Ini untuk apa sih sebenarnya? Dinding spiritual itu pada dasarnya semacam peredam mistik. Klein kan bawa beberapa artefak dan beberapa di antaranya mungkin memancarkan aura yang bisa dideteksi musuh. Ah, jadi biar nggak ketahuan ya? Persis. Dengan mengubur dan mengisolasinya, dia memastikan kehadirannya benar-benar tersembunyi. Dia sedang membersihkan panggung dari properti yang nggak seharusnya terlihat oleh penonton. Masuk akal, masuk akal. Lalu dia menanam bahan peledak di beberapa titik strategis. Dan ini bukan asal tanam loh, pasti sudah diperhitungkan. Pasti. Dan yang lebih detail lagi, persiapan senjatanya. Revolvernya diisi dengan rasio peluru yang spesifik. 3 peluru pemurnian dan 2 peluru pengusiran.
Kenapa rasio itu penting? Nah, ini yang membedakan ahli taktik dari sekedar penembak jitu. Rasio 3:2 itu sangat diperhitungkan. Oke, Peluru pemurnian itu secara spesifik melukai makhluk spiritual seperti Wraith. Sementara peluru pengusiran dirancang untuk memaksa roh keluar dari tubuh yang dirasuki. yang mungkin terjadi pada Marriage atau bahkan dirinya sendiri. Tepat. Dia tidak hanya bawa amunisi, dia bawa solusi spesifik untuk masalah yang sudah diantisipasi. Dia sudah mikir beberapa langkah ke depan. Tapi dari semua persiapan itu, yang paling jenius menurut saya adalah penggunaan boneka kertas. Oh iya, boneka kertasnya. Dia menempatkan sebuah boneka kertas yang diubah jadi duplikat dirinya di lokasi tersembunyi. Ini kayak persiapan di dalam persiapan. Saya setuju, itu jenius. Tapi saya justru lebih terkesan dengan pilihan pelurunya. Oh iya, kenapa? Karena boneka kertas itu adalah tipuan untuk satu momen krusial. Sebuah pengalih perhatian. Tapi pilihan amunisinya menunjukkan dia sudah merencanakan apa yang akan terjadi setelah tipuannya berhasil. Wow, itu level perencanaan yang berbeda. Betul, boneka kertas itu misdireksi, sementara peluru adalah solusinya. Keduanya kembali ke analogi pesulap tadi. Penonton, dalam hal ini musuh, hanya akan melihat hasil akhirnya. Ledakan, serangan tiba-tiba, kemunculan duplikat. Persis, mereka nggak tahu semua kabel dan cermin tersembunyi yang membuat ilusi itu bekerja. Klien nggak bertarung dengan kekuatan, dia bertarung dengan persepsi. Oke, panggungnya sudah siap, setiap properti sudah di tempatnya. Tapi seperti yang kita tahu, pertunjukan yang sesungguhnya baru dimulai saat para aktornya mulai berimprovisasi. Dan improvisasi pasti terjadi. Aksi pun dimulai. Marriage berhasil memancing zombie Jason dan werewolf Tyre masuk ke area jebakan. Rencana awal sepertinya berjalan mulus saat Marriage memanggil pasukan zombinya dari dalam tanah. Awalnya terlihat begitu. Mereka berhasil menciptakan kekacauan awal yang mereka inginkan. Zombie lawan zombie, perhatian musuh terfokus pada Marriage. Sesuai rencana. Persis seperti yang direncanakan. Tapi, disinilah tirai panggung tiba-tiba dirobek. Benar-benar dirobek. Musuh mengungkapkan kalau mereka sudah tahu akan disergap. Dan target utama mereka sebenarnya adalah Sharon. Nah loh, Tunggu dulu, jadi mereka yang malah masuk jebakan. tepat. Mereka masuk ke dalam perangkap di dalam perangkap. Dan kalau kita bedah lebih dalam, ini contoh sempurna dari kegagalan intelijen. Kegagalan intelijen. Kenapa? Karena disebabkan oleh asumsi yang terlalu logis. Tim Sharon berasumsi bahwa pemimpin musuh, Wraith Steve, yang merupakan seorang urutan 5, yang perlu kita ingat, ini setara petarung kelas berat. Akan memegang artefak terkuat Scarlet Lunar Corona. Betul sekali. Asumsi yang sangat masuk akal kan? Tentu saja pemimpinnya yang pegang senjata terkuat. Ternyata salah total. Salah total. Musuh justru memberikan Scarlet Lunar Corona kepada Tyre, si werewolf yang levelnya lebih rendah. Itu langkah yang benar-benar di luar dugaan. Ini bukan sekedar langkah tak terduga, ini manuver psikologis yang brilian. Mereka tahu bagaimana Sharon dan timnya berpikir. Jadi mereka memprediksi strategi lawan. Mereka memprediksi strategi lawan yang logis, lalu melakukan hal yang sama sekali tidak logis untuk menghancurkannya. Mereka tidak melawan rencana Sharon, mereka melawan cara berpikir Sharon. Dan efeknya benar-benar menghancurkan saat Tyre mengaktifkan Scarlet Lunar Corona. Langsung berbalik keadaan. Sharon, yang tadinya petarung elit, langsung melemah dan jatuh tak berdaya. Marik kesakitan hebat. Sementara Jason, si zombie, dan Tyre, si werewolf, malah jadi jauh lebih kuat dan buas. Situasi berbalik 180 derajat. Panggung yang disiapkan Klein dengan susah payah kini dikuasai oleh penonton yang membawa senjatanya sendiri. Saat rencana A hancur berkeping-keping, disinilah karakter sejati mereka diuji. Sharon, meskipun sangat lemah, tidak menyerah. Dia masih punya kartu as. Betul, dia mengeluarkan kartu as terakhirnya. Sebuah pintu misteri dari perunggu. Oke, ini deskripsinya. Gila banget. Ya, sumbernya mendeskripsikan dengan sangat visual ya. Dari celah pintu itu, keluar tangan-tangan pucat, lengan transparan, dan sulur-sulur aneh dengan wajah bayi. Yang semuanya berusaha menarik zombie Jason ke dalam pintu. Sebuah reaksi yang wajar, itu langkah putus asa yang menunjukkan level kekuatan yang mengerikan. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa itu? Di tengah semua kekacauan ini, di mana Klein? Dia masih bersembunyi. Betul, perannya bukan lagi sekedar penembak jitu yang menunggu sinyal. Dia kini menjadi pengamat utama. Satu-satunya elemen yang masih berada di luar kekacauan. Disinilah persiapannya yang lain membuahkan hasil. Dia menggunakan artefak All Black Eyes. Dan melalui artefak itu,
Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Benang-benang spiritual. Ini momen ahanya kan? Tepat sekali. Benang spiritual ini pada dasarnya adalah visualisasi dari koneksi dan niat. Dan melalui itu, Klein melihat satu set benang yang berasal dari titik tak kasat mata di dekat Marriage. Maksudnya? Dia langsung sadar, Wraith Steve yang tak terlihat sedang bersiap merasuki Marriage. Wow. Dia mendeteksi ancaman yang bahkan tidak disadari oleh rekan-rekannya yang sedang sibuk bertarung di garis depan. Dia tidak melihat pergerakan fisik, dia melihat ancaman yang masih dalam bentuk energi. Dan dari sanalah, rangkaian tindakan Klein terasa seperti efek domino yang dieksekusi dengan sempurna. Cepat dan sangat taktis. Pertama, dia meledakkan ranjau pertama di dekat boneka kertasnya untuk menciptakan pengalih perhatian. Sebuah misdirection klasik. Dia memaksa musuh untuk fokus pada target yang salah, sebuah ilusi, sementara pesulap yang asli bersiap melakukan trik berikutnya. Persis. Begitu perhatian teralihkan ke boneka kertasnya, dia langsung menembak lokasi Steve yang tak kasat mata dengan peluru pemurnian. Memaksanya keluar dari wujud roh. Betul. Steve yang marah tentu saja membalas. Tapi dia hanya menyerang dan merasuki pengganti kertasnya. Klein yang asli aman. Persiapan di dalam persiapan tadi benar-benar menyelamatkan nyawanya. Dan disinilah kita melihat tema utama pembahasan kita beraksi. Adaptasi. Persiapan Klein memberinya pilihan. Saat rencana awal gagal, dia tidak lumpuh. Dia punya rencana B, C, dan D. Dalam bentuk bahan peledak, peluru khusus, dan boneka kertas. Betul. Yang kita saksikan adalah eskalasi dan adaptasi yang luar biasa cepat. Saat Tyr coba melempar Scarlet Lunar Corona ke Steve, Klein tidak panik. Dia langsung bereaksi. Dia bereaksi terhadap informasi baru itu, meledakkan ranjau lain untuk membelokkan lemparan tersebut. Dia terus-menerus menggunakan sumber dayanya yang terbatas dengan presisi bedah. Dan momen klimaks dari rangkaian ini benar-benar brilian. Klein sadar dia nggak bisa lawan Steve secara langsung. Apalagi setelah Steve berhasil dapat Corona. Jadi dia mengubah targetnya? Ini yang paling saya suka. Alih-alih menembak Steve, dia menembak Jason, zombie yang sedang diseret ke arah pintu misteri. Ternyata itu adalah langkah kontraintuitif yang jenius. Sangat jenius. Dia nggak bisa mengalahkan kedua musuh secara bersamaan, jadi dia memutuskan untuk membantu salah satu musuh, yaitu pintu misteri, untuk melenyapkan musuh lainnya, yaitu Jason. Dia menggunakan kekuatan lawan untuk melawan lawan itu sendiri. Betul, Steve, karena nalurinya sebagai pemimpin tim, terpaksa bergerak untuk melindungi Jason dari peluru itu. Dan pada saat itulah, saat Steve lengah karena melindungi rekannya, Klein menjentikkan jarinya untuk terakhir kali. Boom! Ranjau terakhir meledak tepat di dekat mereka. Ledakan itu nggak cukup untuk membunuh mereka, tapi jadi dorongan terakhir yang membuat Jason kehilangan pijakan dan terseret sepenuhnya ke dalam pintu. pintu tertutup. Satu musuh utama berhasil dilenyapkan. Sungguh sebuah improvisasi yang luar biasa. Jadi mari kita rekapitulasi akhir dari adegan yang luar biasa ini. Satu musuh utama, Jason, memang telah dikalahkan. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Steve, pemimpin musuh, kini memegang Scarlet Lunar Corona. Dia berada di puncak kekuatannya, dan rencana awal tim kita sudah, hancur total. Benar. Dan reaksi Steve menunjukkan betapa berbahayanya situasi mereka sekarang. Dalam amarahnya karena kehilangan rekannya, Steve melepaskan teriakan psikis yang dahsyat. Oh ya, teriakan itu. Teriakan ini melumpuhkan semua orang di medan perang Klein, Tyr si werewolf, bahkan sekutunya sendiri Merrick yang mulai kehilangan kendali. Kita benar-benar ditinggalkan di momen yang paling genting. Semua orang tak berdaya di hadapan seorang Wraith urutan 5 yang kini memegang artefak terkuat dan sedang dipenuhi amarah. Panggungnya benar-benar kacau balau. Kalau kita hubungkan kembali ini kepada Anda, para pendengar, sumber-sumber ini menunjukkan sebuah pelajaran yang sangat penting. Betul sekali. Dalam situasi kompleks apapun, entah itu proyek kerja atau negosiasi, persiapan memang krusial. Rencana detail Klein memberinya alat untuk bertahan hidup saat semuanya salah. Tapi, kemampuan untuk berimprovisasi, beradaptasi, dan bahkan meninggalkan rencana awal saat situasinya berubah, itulah yang benar-benar menentukan hasil. jadi Klein berhasil sejauh ini bukan karena rencananya sempurna. Justru,
karena dia bisa berpikir sangat jernih saat rencananya gagal total. Sebuah pengingat yang bagus bahwa rencana terbaik sekalipun jarang sekali selamat dari kontak pertama dengan kenyataan ya. Benar, persiapan memberimu fondasi, tapi improvisasi yang membuatmu menang. Tepat sekali. Persiapan adalah jaring pengamanmu. Dan improvisasi adalah caramu melompat ke pijakan berikutnya. Kalau begitu, kita tinggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Silakan. Dalam cerita ini, Klein adalah seorang pesulap yang mengandalkan persiapan, trik, dan ilusi. Tapi lawannya, Steve, kini tidak lagi bermain dengan taktik. Dia mengandalkan kekuatan murni. Betul, kekuatan murni yang luar biasa dari Scarlet Lunar Corona. Saat persiapan yang matang berhadapan langsung dengan kekuatan mentah yang brutal, mana yang pada akhirnya akan menang? Dan apa yang terjadi ketika sang pesulap sudah kehabisan semua trik di sakunya?